Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Operator, what's your emergency? Hello, please help me. I don't know what Please happened. calm down, sir. Could you tell me your name? Hi, honey. When are you coming home? I'm done here. I'll be home tonight. Okay. See you, love. Bye, honey. Hello? Who's that, Mom? Viewers, memperingati Hari Film Nasional sebagai bentuk apresiasi terhadap para sineas terdahulu yang berjuang memajukan perfilman tanah air. Kali ini kami akan mengajak viewers untuk melihat dan mengenal lebih dekat kegiatan dari orang-orang di belakang layar yang begitu penting dalam kesuksesan sebuah film. Siapa saja mereka? Yuk langsung saja kita ikuti keseruannya. Sorry, I couldn't protect us. Hai viewers, saya Joko Anwar. Setiap hari saya selalu ke studio untuk bekerja. Kalau misalnya sedang ada produksi film, studio akan lebih ramai dengan para kru. Tapi kalau misalnya tidak sedang produksi, saya juga biasanya ke studio untuk mengerjakan pekerjaan seperti menulis skenario, mengkoordinasikan beberapa pekerjaan atau proyek untuk pasca produksi atau praproduksi dan sebagainya. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan kalian semua untuk mengetahui lebih jauh tentang perjalanan karir saya sebagai seorang sinias film Indonesia. Mengawali karir sebagai seorang jurnalis dan memiliki passion yang begitu kuat sejak kecil untuk menjadi salah satu sinias terbaik tanah air, tentu menjadi cerita dari perjalanan karirnya sosok sutradara ternama Joko Anwar ini. Ya, saya dari kecil memang ingin menjadi seorang sinias ya, karena memang dari kecil umur 5 tahun, 6 tahun sudah pergi ke bioskop, jalan kaki, nonton film. Jadi memang hidup saya ya menonton film, dan setelah saya mengetahui bahwa film itu ada yang buat, saya yang menjadi pembuatnya. Bahkan setelah waktu di SMP aja saya udah pengen jadi seorang filmmaker, tapi setelah lulus SMA ternyata sekolah film nggak banyak ya, pada waktu itu cuma satu, dan ternyata biayanya cukup mahal. Jadi keluarga saya nggak bisa mensupport saya untuk bisa sekolah film. Akhirnya saya masuk ke ITB, Institut Teknologi Bandung. Saya ambil jurusan Aeronautical Engineering. Lulus dari situ saya ngelamar ke banyak sekali PH di Indonesia, tapi nggak diterima karena memang latar belakangnya nggak ada film. Akhirnya saya jadi seorang wartawan dan kritikus film dengan harapan bisa membangun network dengan orang film. Kalau sekarang gampang ya, tinggal di sosial media bisa berinteraksi dengan orang film. Tapi zaman dulu nggak ada sosial media, jadi harus bertemu dengan orang film jangan jadi wartawan gitu. Jadi menginterview orang film. Saya ketemu salah satunya Nia Dinata yang kemudian memberikan saya kesempatan untuk jadi penulis skenario untuk film Arisan tahun 2002. Itu awalnya. Dan setelah saya jadi penulis skenario, Nia Dinata juga memproduseri film saya yang pertama, Janji Joni, tahun 2005. Boleh tahu nama kamu? Gini aja, kamu nonton film kita, pastiin filmnya jangan sampai putus di tengah-tengah. Setelah itu aku kasih tahu nama aku. Deal? Woi, lepasin nggak? Masih gue campur ya? Zaman sekarang masih ada aja yang bisa jadi pahlawan. Nah, lu jatuh cinta ya? Nggak bisa, men. Dia mesti pergi sama gue. Lu ini siapa? Ke rumah dia? Gue punya pekerjaan, dan gue harus berani ngambil resiko untuk itu.
Perhatiin nggak Pak, kalau filmnya nggak fokus? Gue udah sampai titik dimana gue nggak ragu lagi buat patahin. Perjalanan karir yang harus dilewati Joko bukanlah hal yang mudah. Suka duka pun telah ia alami. Hal ini tentu saja semakin menjadikannya sebagai sosok yang kuat dan terus maju menggapai semua impiannya menjadi seorang sineas yang dikenal hingga saat ini. Suka duka menjadi seorang sineas ya. Kalau mungkin di awal karir itu lebih mendapatkan project gitu ya. Jadi ketika kita mengawali karir kan memang membuat orang percaya bahwa kita bisa bekerja dengan baik, kita harus ada buktinya dulu gitu. Jadi mungkin seperti film pertama Janji Joni, film komedi, sebelumnya juga tahun 2003 rilis film Arisan juga komedi. Industri film, para produser dan PH-PH menganggap saya adalah seorang pembuat film komedi dan saya nggak mau dikotak-kotakan dalam satu label tertentu sebagai filmmaker, sebagai kreator seni. Kalau misalnya kita ada dalam sebuah kotak dan kita nyaman dengan label yang diberikan oleh orang lain, kita akan terjebak secara kreatif dan tidak bisa berkembang. Jadi saya ingin film kedua saya adalah sebuah film thriller yang judulnya Kala, dan itu susah untuk meyakinkan produser-produser ya. Tapi setelah membuat film kedua lumayan sukses, demikian juga dengan film 3. Setelah itu sih tinggal suka aja, dukanya udah berkurang. Mungkin nggak duka tapi challenges ya, tantangan. Karena kalau kita membuat film kan kita harus menguasai teknis, ada skill set yang harus kita, ada pembekalannya dulu sebelum kita mengerjakan apa yang kita kerjakan. Bahkan ketika kita mau bikin film juga challengesnya tentunya setiap project berbeda-beda. Ada project yang membutuhkan ketelitian teknis yang sangat immaculate banget, yang sangat detail banget. Ada yang membutuhkan kesiapan fisik yang luar biasa. Kayak misalnya ketika saya membuat film Modus Anomali, kita syuting di hutan, di gunung. Ya setiap saat naik turun gunung dan itu membutuhkan fisik yang sangat fit banget misalnya. Ada project yang luar biasa sulit karena kita punya ambisi yang besar, tapi mungkin di Indonesia budgetnya terbatas, seperti film Gundala kan, film superhero, tapi budgetnya tentunya tidak bisa sebesar film Hollywood. Nah itu juga membutuhkan kemampuan untuk mencari solusi secara kreatif untuk menggantikan mungkin adegan-adegan yang sangat sulit, bagaimana membuat ini dengan lebih sederhana tapi tetap memiliki impact yang tinggi gitu. Jadi ya itu. Tony sisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Tidak ketinggalan ajang bergengsi penghargaan mancanegara lainnya. Salah satu film genre horor beberapa waktu lalu yang begitu menyita perhatian publik hingga diputar ke mancanegara adalah film Pengabdi Setan yang disutradarainya pada tahun 2017 lalu. Di kuburan kan cuma ada orang mati. Orang mati nggak bahaya. Pengabdi Setan 2017 adalah film horor Indonesia terlaris sepanjang masa. Penontonnya hampir 4, juta penonton pada tahun 2017. Dan juga tayang di banyak negara, di bioskop ya. Jadi bukan cuma di OTT streaming platform, tapi juga di bioskop. Dan pada waktu itu tahun 2017 sempat menduduki tangga box office di banyak negara dari mulai Thailand sampai Meksiko. Kalau ditanya penghargaannya apa di Circuit International Festivals, ada beberapa. Jadi walaupun film Pengabdi Setan adalah film komersil yang memang ditujukan untuk mainstream audience, tapi berhasil masuk ke banyak festival prestisius ya seperti Rotterdam dan memenangkan beberapa penghargaan Best Film di New York, di Toronto Real Asian Film Festival. Saya lupa namanya, ada beberapa lagi gitu. Jadi bisa dibilang Pengabdi Setan yang pertama tahun 2017 secara komersil sukses dan secara kritikal juga sukses. Titip salam buat mama saya. Tolong sampaikan sakit. Kuburan saya sempit.
sempit, Mama. Daging saya digigiti belatung. Mama, saya di kuburan disiksa terus. Tolong, Mama, mereka datang lagi. Pengabdi Setan 2 memang dimaksudkan sebagai kelanjutan dari cerita yang ada di Pengabdi Setan 1. Jadi kalau misalnya teman-teman menonton film Pengabdi Setan 1 bisa melihat bahwa masih ada beberapa pertanyaan, endingnya juga masih gantung katanya. Karena memang dari awal saya memaksudkan cerita yang ada di Pengabdi Setan itu tidak diselesaikan dalam satu film, jadi dalam beberapa film. Jadi ini bukan bikin sequel karena Haji Mumpung yang pertama laku gitu, karena bahkan dari yang pertama tahun 2017 kita nggak langsung membuatnya misalnya tahun depan 2018 karena cerita di Pengabdi Setan 2 ini membutuhkan lebih banyak persiapan, baik itu persiapan teknis dan persiapan estetikanya gitu. Jadi secara storytelling matengin dulu di penulisan skenario. Kemudian untuk syutingnya juga butuh persiapan teknis karena bisa dibilang sulit ya, kalau nanti teman-teman nonton bisa melihat bahwa ini level kesulitannya beda lagi dari yang pertama gitu. Perfilman Indonesia itu sebelum pandemi sedang memasuki masa keemasannya. Jadi tahun 2019 kita berhasil menjual lebih dari 54 juta tiket hanya untuk film Indonesia. Bandingkan dengan misalnya tahun 2017 kita hanya berhasil menjual 37 juta. Jadi memang ini historical growth banget gitu. Jadi di dalam negeri kita dipercaya oleh publik dengan mereka membeli tiket. Dan respon terhadap film Indonesia juga luar biasa sepanjang tahun 2019-2018 dan di luar negeri juga film Indonesia sudah mulai mendapatkan spotlight gitu. Orang ingin lebih tahu banyak tentang film Indonesia. Namun seperti yang kita ketahui tahun 2010 pandemi mulai, bioskop tutup dan ini sangat berpengaruh ya, berdampak banget untuk industri film Indonesia karena revenue dari satu film Indonesia itu masih didapatkan 90% dari bioskop. Jadi dengan bioskop ditutup, dibatasi dan orang pada waktu itu masih belum berani ke bioskop, itu sangat memberikan dampak yang devastating banget buat perfilman Indonesia. Tapi alhamdulillah puji Tuhan tahun 2021 akhir kita melihat perfilman Indonesia, industrinya sudah mulai bangkit kembali, para pekerja film sudah mulai bekerja membuat film, orang-orang juga sudah kembali ke bioskop, beberapa judul sudah menunjukkan keberhasilan angka box office yang luar biasa, ada film yang sekarang 2,5 juta penonton, 1,5 juta penonton, jadi saya yakin kita akan segera bisa kembali mengejar ketinggalan kita karena pandemi, karena kita pada waktu itu sebelum pandemi kita berhenti ketika kita masih disayang-sayangin sama publik gitu. Harapan untuk film Indonesia kan dihidupkan oleh beberapa stakeholder ya, pemangku kepentingan, ada pembuat filmnya, ada publiknya, ada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Kalau dari pembuat film sudah jelas kita membuat film sebaik-baiknya, mempersiapkan diri, dan selalu membuat terobosan-terobosan. Jadi film kita selalu fresh, baik secara cerita maupun eksplorasi teknis. Kalau dari penonton, menonton film dengan membayar tiket gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membayar dengan menonton film, uangnya akan kembali ke pembuat film sehingga mereka bisa membuat film lagi dan bisa mensejahterakan para pekerja film. Kalau misalnya kita tidak dapat uang dari penjualan tiket karena penonton-nontonnya bajakan, ya kita nggak bisa bekerja. At the end of the day, nggak ada film bisa dihasilkan kembali. Kalau pemangku kepentingan pemerintah tentunya membuat kebijakan yang berpihak kepada kemajuan dari perfilman, bagaimana skema perpajakan yang lebih membantulah kepada para pembuat film misalnya, dan membantu membuat para investor
mau bersedia membangun infrastruktur. Karena ada beberapa infrastruktur yang seharusnya sudah ada di negara yang memiliki industri film yang besar, seperti soundstage atau studio yang dipakai untuk syuting kedap suara dan sebagainya, dan beberapa fasilitas infrastruktur lain itu seharusnya sudah ada. Tapi kalau misalnya tidak terjadi sebuah ekosistem yang sehat, tentunya para investor juga tidak akan mau berinvest di industri perfilman. Jadi semua pemangku kepentingan seharusnya bisa berkontribusi untuk kemajuan perfilman Indonesia.